Sama seperti Habel, dia tidak menghendaki dirinya sendiri untuk mati, tapi dia dibunuh oleh Kain. Maka Kain menerima konsekuensinya oleh karena keinginan dirinya sendiri. Tapi Tuhan izinkan Habel terbunuh oleh karena apa yang diinginkan hati Habel, hatinya Kain. Dan Kain mampu melakukan itu, karena sekiranya dia tidak mampu melakukan keinginan hatinya untuk membunuh Habel, maka dia tidak akan bisa melakukan itu. Jadi kehendaknya Allah, perizinannya Allah itu sejalan dengan apa yang manusia inginkan. Kita dalam tanda kutip sebut diskon kepada orang yang berutang itu kepada tuannya, itu penting. Buat apa? Buat kedudukannya di masa yang akan datang. Ya, karena dia berbuat baik dalam tanda kutip dalam hal ini. Jadi perumpamaan yang tidak perumpamaan yang digunakan oleh Tuhan Yesus di sini, bendahara yang tidak jujur, itu dia sedang menasehati murid-muridnya agar kita memberikan uang kita dan harta kita kepada mereka yang membutuhkan, agar apa? Ya, agar mereka mendapatkan penghargaan Allah. Dan Allah menyayangi mereka melalui tindakan mereka itu yang hidup di dalam Dia. Jadi Tuhan Yesus itu sedang menasihati murid-muridnya agar kamu menggunakan hartamu sebagai belas kasihmu kepada sesamamu, agar Allah menghargai kamu. Sama seperti kamu, bendahara itu yang berbelas kasih kepada orang-orang yang berutang ini, yang dengan demikian dia akan dihargai oleh orang-orang yang berutang kepada dia. Gitu. Jadi itu bukan tentang berarti kita bisa menipu lah, kita bisa berbohong lah, apa, bukan. Makna perumpamaan itu bukan di situ. Tapi itu tentang kemurahan hati dan memanfaatkan kemurahan itu bagi kemuliaan Allah. Ya, jadi anak-anak terang, anak-anak Tuhan melalui ayat ini itu tidak menegaskan kita untuk tidak mengikatkan diri kita pada hal-hal yang duniawi, agar hal-hal yang duniawi sekalipun dapat kita gunakan bagi kemuliaan Allah melalui apa? Kemurahan hati kita, agar di masa di depan yang akan datang kita mendapat ganjaran dari kemurahan hati itu. Sebagaimana bendahara itu yang mendapatkan apa? Perlakuan yang baik ketika dia memberikan kemurahan hatinya dengan mengurangi utangnya, utang para debitur tadi, dan dia tidak dipermasalahkan. Begitu. Jadi esensinya itu adalah tentang kemurahan hati bagi sesama dan bagi siapapun. Gitu. Ya. Oke, gitu ya. Siapa namamu? Maksud gini Bang Elia, kan saya belum puas dengan jawaban Abang untuk sebentar saya untuk memberikan gambaran gitu. Ada juga dulu teman saya bilang dia seorang pencopet, tapi dia itu pencopet untuk khusus orang kaya gitu. Jadi dia mengatakan misalnya dia mencuri 1 juta, itu seberapa lah bagi orang kaya gitu. Lebih baik kita memeras orang kaya daripada orang miskin gitu. Jadi aku menangkapnya gitu. Dari tadi, maaf Bang Elia, saya belum mengerti, serius saya belum mengerti. Bukan itu maksudnya. Bukan berarti pencurian itu dibenarkan. Ya, ingat ini perumpamaan. Perumpamaan itu harus dijelaskan menurut makna perumpamaan itu. Jadi perumpamaan bendahara yang tidak jujur bukan menuntun kamu agar tidak jujur, bisa mencuri untuk berbuat baik. Bukan begitu. Makna perumpamaan ini adalah untuk menggunakan kekayaan kita, menggunakan segala sesuatu yang ada pada kita untuk kemurahan hati kita, agar dengan demikian kita tidak dirugikan dan mendapatkan penghargaan dari mereka yang berotoritas. Sama seperti bendahara ini, dia memberikan kemurahan hatinya kepada orang-orang yang berutang itu, dia tidak dirugikan. Ketika dia tidak dirugikan, di satu sisi dia diuntungkan, yaitu apa? Dia tidak dituntut. Nah, orang yang bermurah hati kepada sesamanya, ya, dia tidak akan dirugikan. Dan dia akan mendapatkan penghargaan dari Allah. Itu yang Tuhan Yesus mau sampaikan.
Jadi bukan kamu bisa mencuri, yang kalau mencuri kamu mencuri orang kaya, lalu kamu pikir orang kaya itu dapat uangnya dari mana? Jadi nggak ada istilah kamu boleh mencuri orang kaya biar nanti kamu bagi ke orang miskin. Nggak ada itu. Ya, kamu berbuat baik dengan merugikan orang lain itu nggak benar. Kamu curi uang saya demi menyumbang sido, ya kamu berdosa terhadap saya. Dan kamu berdosa terhadap Allah. Apakah dosamu itu dipandang kebaikan bagi si do? Ya enggak. Kamu tetap berdosa. Ya, jadi ini ayat ini sama sekali tidak legitimasi kamu bisa berdosa untuk berbuat baik. Itu tidak pernah ada. Ya, esensinya itu tidak di situ, tapi tentang kemurahan hati. Sama seperti kemurahan hati si bendahara yang tidak jujur ini, untuk apa? Untuk meringankan beban para pemiutang, para yang berutang, dan dia sendiri tidak dirugikan. Dan kita pun kalau kita bermurah hati kepada sama kita tidak akan dirugikan, yang dengan demikian itu kita mendapatkan penghargaan dari Allah. Sama seperti bendahara itu akan mendapatkan penghargaan dari orang-orang yang telah dipulangkan hutangnya itu. Itu ya. Jadi waduh, maknanya nggak begitu. Ya, terima kasih Bang Ila. Tapi bisa saya kan bertanya untuk kesempatan untuk sekali lagi untuk bertanya gitu. Oh ya, silakan. Gini Bang Ilya, saya beriman kepada Tuhan Yesus gitu. Saya juga beriman bahwa saya anak Tuhan Yesus gitu, anak yang pembawa damai gitu. Tapi di sisi lain dari segi manusiawi gitu kan, kadang gimana ya, kita sering percuma kamu anak Tuhan, percuma kamu ke gereja, percuma kamu membaca Alkitab gitu. Sedangkan saya pun manusia biasa, bukan malaikat gitu. Gimana ya cara mengatasinya Bang Ilya? Secara manusiawi kan kita nggak mampu gitu. Kita pun manusia biasa, bukan harus dituntut untuk sempurna gitu. Gimana cara mengatasinya Bang Ilya? Kadang jadi merasa terintimidasi, percuma aku menyembah Tuhan kalau dia nggak membela aku gitu. Gimana tanggapan Bang Ilya? Ya kamu ketika orang lain bersalah sama kamu, lalu kamu menggugat Tuhan, ya kamu tidak merendahkan hatimu berarti. Masa orang lain yang bersalah sama kamu lalu kamu menyalahkan Tuhan? Di mana Tuhan membela saya? Percuma saya dong datang ke gereja, percuma saya ibadah sama Tuhan tapi dia tidak membela saya. Kamu tahu dari mana dia tidak bela kamu? Kamu diselamatkan saja melalui anugerah dari Tuhan, itu udah syukur. Kita tidak ditelan maut saja oleh karena kasih karunia-Nya, itu sudah syukur. Ya, jadi orang Kristen tuh jangan mulu-mulu, terlalu banyak menuntut, nggak boleh. Makanya dikatakan senantiasa bersyukur. Gitu. Ya, jadi nggak ada yang seperti itu. Itu tidak alkitabiah. Itu sikap hati yang tidak benar. Gitu. Jadi jangan kita kan saya percuma saya ke gereja, percuma saya ini apa segala macam. Berarti kamu ke gereja itu kamu pergi ibadah sama Tuhan karena mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Ibadah kita itu syukur kita kepada Allah. Bukan karena kita mau minta-minta sama Dia, maka kita beribadah sebagai syarat untuk membayar Dia. Seakan-akan kamu dengan Allah itu transaksional. Kamu bayar Tuhan dengan ibadah, lalu kamu harapkan Dia dengan sesuatu yang kamu mau. Dan ketika itu tidak terjadi, maka kamu menganggap apa yang telah kamu bayar itu sia-sia dan tidak berguna. Bukan begitu, ya? Jadi itu sikap hati yang buruk, jangan dipakai. Itu dibuang jauh-jauh. Oke? Gitu Lionel ya. Semoga bisa membantu ya. Oke. Oke ya. Ya silakan Do. Ada yang mau ditanyakan Do? Shalom Kak. Ya, Malam. Mungkin sedikit melenceng dari dosa sih. Saya nanya tentang kematian sih Kak. Oke, apa itu tentang kematian? Kan kelahiran kematian itu ada di tangan Tuhan. Setuju kan Kak? Ya, ada di dalam perizinan Tuhan, kedaulatannya. Lalu? Oh, ada dalam perizinan Tuhan. Oh, saya mau tanya gini. Terus gimana kalau orang yang
mati kecelakaan, mati dibegal, dibunuh, sampai dimutilasi. Apakah itu emang Tuhan izinkan kayak gitu? Ya, Tuhan izinkan itu. Misalnya nih, kamu bunuh saya. Berarti Tuhan takdirkan saya dong. Saya mati dibunuh sama si Do begitu. Enggak. Saya terbunuh. Ya. Itu tetap apa ya? Saya itu terbunuh, kamu tetap yang bertanggung jawab atas kematian saya. Maka Tuhan akan menuntut kamu dan menghakimi kamu atas perbuatanmu itu kepada saya. Tapi di sisi lain, ingat, Tuhan memanggil semua orang kepada keselamatan. Jadi kalau saya mati atau tidak pun, saya di dalam Kristus. Saya di dalam kasih karunia dan belas kasih Allah senantiasa. Di dalam iman yang saya miliki. Jadi, nggak ada tuh Tuhan tuh, si Do nanti ditakdirkan mati digigit kucing. Elia nanti matinya itu minum racun. Nah, itu nggak ada tuh. Ya, semua kembali ke free will manusia. Dan Tuhan izinkan manusia itu mengikuti apa yang dia inginkan hatinya. Ketika kamu membenci saya, Tuhan mengizinkan kamu mengikuti apa yang kamu mau, yaitu membenci saya. Ketika kamu membunuh saya, Tuhan mengizinkan kamu mengikuti kemauan hatimu untuk membunuh saya. Kalau kamu mampu membunuh saya, maka saya terbunuh. Kalau kamu tidak mampu membunuh saya tidak akan terbunuh. Demikian juga orang kecelakaan, ditabrak bus misalnya, ditabrak bus, dia cuma jalan di pinggir jalan, lalu bus itu menabrak dia. Nah, karena si supir ini balap-balap gitu. Nah, Tuhan mengizinkan bahwa supir ini balap-balap mengikuti keinginan hatinya. Yang dengan demikian, maka dia kehilangan kontrol, menabrak orang di sampingnya. Maka konsekuensi dari will-nya itu, orang mati. Dan Tuhan akan menghakimi dia atas apa? Atas keinginan hatinya itu. Dan orang yang mati itu, ya, apakah dia akan dihakimi oleh kematiannya karena dia berjalan di pinggir jalan? Enggak. Karena kematiannya bukan dia yang mengkehendaki, tetapi oleh karena perbuatan saudaranya. Sama seperti Habel. Dia tidak mengkehendaki dirinya sendiri untuk mati, tapi dia dibunuh oleh Kain. Maka Kain menerima konsekuensinya oleh karena keinginan dirinya sendiri. Tapi Tuhan izinkan Habel terbunuh oleh karena apa yang diinginkan hati Habel, hatinya Kain. Dan Kain mampu melakukan itu karena sekiranya dia tidak mampu melakukan keinginan hatinya untuk membunuh Habel, maka dia tidak akan bisa melakukan itu. Jadi kehendaknya Allah, perizinannya Allah itu sejalan dengan apa yang manusia inginkan. Jadi Tuhan itu tuh tidak pernah membatasi will-nya kamu yang free itu. Dia mengizinkan kamu mengikuti itu, yang dengan demikian pilihan-pilihan dan free will kamu itu akan dihakimi menurut ketetapan dan aturan yang telah Ia berikan kepada manusia. Itulah anugerah itu. Gitu. Ya. Oke, jadi thank you. Ada lagi yang mau kamu tanya? Apa? Tadi mau ini sih, nyinggung free will tadi tuh. Kalau misalnya Tuhan kasih kita free will, kenapa ketika kita nggak ngikuti saran dia, tapi nggak ngikuti aturan dia, kenapa kita dihukum? Kan dikasih kebebasan. Nah, kayak gitu. Ya, dikasih kebebasan, kehendak bebas itu dikasih. Tapi kehendak bebas kamu, kehendak bebas yang bagaimana? Gini bro, kamu saya berikan kehendak bebas. Kamu boleh beli tiket saya ini, kamu boleh. Nih, kamu boleh beli tiket saya. Kalau kamu beli ini, kamu punya ini. Kalau kamu nggak beli ini, kamu nggak punya ini. Kamu bebas, saya berikan kehendak bebas. Oke. Tuhan pun begitu. Tuhan berikan kehendak bebas sama Adam. Kamu bebas, kamu bisa makan, kamu nggak bisa makan. Tapi kalau kamu makan, kamu nggak milikku. Tapi kalau kamu nggak makan, kamu milikku. Dan ternyata kehendak bebasnya itu yang memilih untuk tidak menjadi milik Allah dengan memakan buah itu. Justru itu bukti kehendak bebas. Oke, thank you Kak Elia. Keren banget Kak Elia. Thank you. Betul ya? Ya.